Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala habibina wa syafi'ina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wattaba'a hudah wa ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah alayna bima'rifatil ilm wa sahil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa ba'd. Terakhir kita sampai pada penjelasan tentang permintaan orang-orang Quraisy kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan permintaan yang aneh. Mereka minta ke Nabi, gimana caranya supaya kita saling bergantian menyembah Tuhan. Sehari menyembah Tuhan kamu, wahai Muhammad. Sehari menyembah Tuhan kita. Menyembah sesembahan, patung-patung dan berhala-berhala. Turunlah surat Al-Kafirun yang berbunyi, Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun. Sebagai bukti bahwa dalam urusan iman tidak bisa bermain-main, tidak bisa dikompromikan antara ajaran tauhid dengan ajaran musyrik. Orang yang menyucikan Allah, yang mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa menyembah selainnya. Baik itu berhala maupun manusia. Dalam agama Islam tidak ada yang berhak untuk disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda misalnya dengan saudara kita yang beragama Kristen. Orang Kristen meyakini Nabi Isa alaihissalam, mereka menyebutnya Yesus sebagai Tuhan, ya kan? Dalam agama Islam, Nabi Muhammad sebagai Tuhan atau tidak? Enggak. Nabi Isa, Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Adam, semua Nabi. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yakub, Yusuf, sampai Nabi Muhammad. Semuanya datang dengan satu agama namanya Islam. Dan mereka semuanya adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang berhak untuk dipertuhan. Kemudian, sekarang kita akan memasuki fase baru. Nomor 24, Hijratul Habasyah al-Ula, hijrah ke negeri Habasyah, Ethiopia ya. Jadi ini hijrah pertama sebelum ke Madinah. Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum kelak hijrah ke Madinah pernah hijrah ke negeri namanya Habasyah atau Ethiopia. Ethiopia, kamu googling nanti di internet Ethiopia. Ini hijrah pertama ke negeri Habasyah. Kita akan menyimak petikan kisahnya insya Allah di pertemuan ini. Nomor 24, Hijratul Habasyah al-Ula, hijrah ke negeri Habasyah yang pertama. Ayo artiin dulu. Lamma ra'an nabiyyu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ma yalhaqu, apa yang menimpa bi ashabihi, para sahabatnya. Ketika Nabi melihat apa yang menimpa para sahabatnya, minal adza, dari gangguan, wa anwa'il azab, dan macam siksaan, beragam siksaan. Masih ingat di antara sahabat Nabi disiksa itu siapa? Bilal bin Rabah, kemudian Ammar bin Yasir, kemudian Khabbab ibn Al-Arat, dan sahabat-sahabat yang lain. Ketika Nabi melihat para sahabatnya itu disiksa dengan berbagai macam siksaan, amarahum bil hijrati ilal Habasyah. Amarahum, beliau memerintahkan mereka. Amara ya muru, artinya memerintahkan. Beliau memerintahkan mereka bil hijrati ilal Habasyah, untuk hijrah ke negeri Habasyah, ke Ethiopia. Siapa nama rajanya? Kamu harus tahu. Nama rajanya Najasyi. Najasyi. Di kemudian hari Najasyi ini masuk Islam, beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika Najasyi wafat, Nabi dengan para sahabatnya salat gaib. Ya, Nabi berada di kota Madinah. Najasyi wafat, Nabi melakukan salat gaib di kemudian hari ya. Setelah Najasyi itu kemudian beriman, Nabi tahu kabar keislamannya. Kemudian Najasyi ini wafat, Nabi ikut menyolatkan tapi dari jarak yang jauh, namanya salat gaib. Fahajara asyratu min ashabi, kemudian berhijrahlah 10 dari sahabatnya
Nama rajanya siapa Isdal? Najasyi. Nabi menyebutkan, nanti ada perkataan beliau. Beliau minta hijrah kepada para sahabatnya karena di sana ada raja yang tidak pernah berbuat zalim, raja yang adil. Najasyi ini sebelum masuk Islam pun dikenal sebagai raja yang adil. Jadi Nabi memilih tempat yang membuat para sahabatnya aman gitu, ngerti nggak? Najasyi ini tidak akan memerangi para sahabat Nabi, hanya berbeda keyakinan. Justru nanti ketika nanti salah seorang di antara sahabat Nabi itu menyampaikan keyakinannya, Najasyi itu hatinya terenyuh. Kemudian dia meneteskan air mata karena dia merasa bahwa dia itu beragama pengikut Nabi Isa alaihissalam, beragama Kristen. Ketika Najasyi itu mendengar apa uraian dari salah seorang sahabat Nabi yang dihijrahkan ke sana, Najasyi kemudian terenyuh, kemudian dia meneteskan air mata dan merasa yakin bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad ini tidak jauh berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Sama-sama agama tauhid. Wa khamsu niswatin, dan 5 perempuan. Jadi 10 sahabat, 5 perempuan. Total berapa orang? 15? Kebayang nggak? 15 orang ini hijrah meninggalkan negerinya demi menyelamatkan apa? Demi menyelamatkan dakwah Islam. Mereka meninggalkan harta, meninggalkan keluarga, meninggalkan harta benda, sesuatu yang mereka cintai, hijrah ke negeri orang lain demi mendapatkan keamanan karena di negerinya sendiri tidak mendapatkan keamanan. Di antaranya siapa? Minhum Utsman ibn Affan wa zaujatuhu Ruqayyah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini nama-nama sahabat yang nanti akan kita sebutkan, beberapa nama sahabat yang ikut ke sana. Pertama Utsman bin Affan, kedua Ruqayyah. Wa qad raja'u, kemudian mereka kembali ba'da thalathati asyhurin, setelah berapa bulan lagi itu? 3. Jadi hijrah pertama mereka di sana tinggal berapa bulan? 3 bulan doang. Bisabab alamil ghurbah wa qillati adadihim. Bisababi, karena alamil ghurbah. Karena perihnya, merasa perih dalam keterasingan. Kamu kalau misalnya hidup di negeri orang, kemudian kamu jauh dari keluarga, jauh dari teman-teman, jauh dari rumah kamu, rasanya gimana? Rasanya enak nggak? Nggak, kamu ngerasa enak nggak? Hidup di negeri orang nih, perbekalan sedikit, jumlah teman dikit, terus keluarga pisah, kemudian rumah ditinggalin. Kalau disuruh milih tinggal di situ dengan kembali, kamu milih mana? Jadi fitrah manusia, dia lebih mencintai tempat tinggalnya sendiri. Paham maksudnya? Jadi mereka hanya berdiam 3 bulan di sana karena merasakan perihnya keterasingan, gitu ya. Alamul ghurbat, perihnya keterasingan. Wa qillata adadihim, dan sedikitnya jumlah mereka. Wa kana dzalika fis sanatil khamisati minal hijrah, dan itu terjadi pada tahun ke-5 hijrah. Wa hiya awwalu hijratin fil Islam, dan itu adalah hijrah pertama dalam sejarah Islam. Sekarang saya akan bacakan kisah yang lebih lengkap dari kitab Yaumiyat As-Sirah An-Nabawiyah. Perhatikan. Ketika para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disiksa dengan berbagai macam siksaan, seperti yang sudah pernah kita bahas, Nabi akhirnya terfikir untuk melarikan mereka, menghijrahkan mereka ke tempat yang bisa membuat mereka aman, sehingga dakwah Islam itu bisa tersebar walau secara pelan-pelan. Paham maksudnya? Itu salah satu strategi. Karena di tempat tinggalnya di Mekah, mereka senantiasa diperangi, dimusuhi, ditindas, apalagi mereka adalah orang-orang yang lemah. Pengikut Nabi Muhammad masih sedikit jumlahnya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya, "Lau kharajtum ila ardil Habasyah, fa inna biha malikan la yudlamu indahu ahadun." Bagaimana kalau kalian pergi ke negeri Habasyah? Di sana ada seorang raja yang tidak pernah berbuat zalim kepada siapapun. Wahya ardus sidqin, itu adalah negeri kejujuran. Jadi rajanya dikenal adil, jujur, tidak pernah menzolimi rakyatnya, sehingga Nabi terfikir untuk menitipkan para sahabatnya kepada Raja Najasyi itu. Namanya Najasyi ya.
hatta yaj'alallahu lakum farajan mimma antum, sehingga Allah kemudian melapangkan urusan kalian, kata Nabi kepada para sahabatnya. Fabada min hadzal yaum, di sini disebutkan hari ke-22 hari Minggu Dzulqa'dah 8 sebelum hijrah, 3 Agustus 615 Masehi. Di hari itu, bada min hadzal yaum khurujul muslimin fi majmu'atin mutakhaffin an a'yan kufar Quraisy yafirrun bidinihim lil Habasyah. Mereka sembunyi-sembunyi hijrahnya itu ke negeri Habasyah itu. Di antaranya siapa? Utsman ibn Affan, kemudian istrinya Ruqayyah, walahi qabihi ma fi hadhihi majmu'ah 10 rijal wa 3 niswah. Yaqul Utsman ibn Mad'un wa hum. Jadi di riwayat ini disebutkan 14. Di riwayat tadi disebutkan berapa? 15 itu dengan siapa? Dengan Utsman ibn Affan, total 15. Nama-nama lainnya siapa? Utsman ibn Mad'un, Abu Hudzaifah ibn Utbah, Az-Zubair ibn Al-Awwam, Mus'ab ibn Umair. Mus'ab ibn Umair ini salah satu sahabat Nabi yang dikisahkan dalam sejumlah riwayat sahabat yang tampan. Sampai ada orang menduga mirip dengan wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika peperangan Uhud, Mus'ab ibn Umair ini wafat dan orang-orang kafir mengira mereka telah membunuh Nabi Muhammad. Padahal yang dibunuh siapa? Mus'ab ibn Umair. Mus'ab ibn Umair gelarnya apa dalam sejarah Islam? Awwalu safirin fil Islam. Delegasi duta pertama dalam sejarah Islam. Jadi ketika Nabi itu sebelum hijrah, Nabi mengutus seorang sahabat namanya Mus'ab. Nabi masih di Mekah nih. Nanti. Nabi mengutus Mus'ab ibn Umair untuk berdakwah di kota Madinah. Sebelum Nabi hijrah ke Madinah, jadi Nabi pernah mengutus seorang sahabat namanya Mus'ab ibn Umair untuk mendakwakan agama Islam kepada penduduk kota Madinah. Mus'ab ibn Umair termasuk sahabat yang ikut dalam hijrah yang pertama. Hijrah pertama kemana? Jadi ada 2 kali hijrah. Pertama hijrah ke Habasyah, kemudian hijrah ke Madinah nanti. Mus'ab ibn Umair, Abdurrahman ibn Auf, salah seorang sahabat yang kaya raya, seorang pedagang, seorang saudagar, Abdurrahman bin Auf. Abu Salamah, Amir ibn Rabi'ah, Abu Sabra, Suhail ibn Baydha, dan Abdullah ibn Mas'ud yang pernah kita kisahkan. Salah seorang sahabat yang meskipun berperawakan kurus, tapi mendapatkan kedudukan mulia dalam sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jasanya begitu besar dalam agama Islam. Wa kharaja ba'duhum masyian wa ba'duhum rakiban. Sebagiannya keluar dalam keadaan berjalan kaki. Sekarang kamu googling ya, jarak dari Mekah ke Ethiopia. Jangan pakai pesawat. Kalau pakai pesawat hanya hitungan jam, tapi dengan berjalan berapa kilometer. Mereka itu hijrah dari Mekah ke negeri Habasyah, Ethiopia namanya. Itu dengan menggunakan kendaraan sebagian, menunggangi hewan, mungkin onta, mungkin kuda, wallahu a'lam. Sebagiannya lagi jalan kaki. Kebayang nggak? Nanti googling di YouTube itu, di Google, berapa jarak kilometer dari Mekah ke Ethiopia, ke Habasyah. Sebagian yang lain berjalan, sebagian yang lain menunggangi kendaraan, hatta ijtama'u inda mina asy-Sya'ibah fastajaru safinatan, baru kemudian mereka sampai ke lokasi namanya Asy-Sya'ibah, kemudian mereka menyewa 2 perahu binisfi dinar ilal Habasyah wa kanat awwala majmu'atin tuhajir. Itulah kelompok pertama yang hijrah ke negeri orang lain, hijrah ke kota Habasyah. Kemudian dikisahkan setelah itu mereka kembali setelah berapa bulan katanya di sini? 3 bulan. Setelah 3 bulan mereka akhirnya kembali, kemudian hijrah untuk kedua kalinya. Ini ada beberapa rincian, gak akan saya bacakan. 6. Sekarang kita bicara hijrah yang kedua. Setelah 3 bulan, kemudian mereka kembali ke kota Mekah. Akhirnya mereka kembali lagi ke negeri Habasyah. Kenapa bisa kembali lagi? Karena ternyata ketika mereka kembali, mereka tetap dimusuhi, mereka tetap diperangi, ditindas, disiksa, dan begitu seterusnya. Akhirnya Nabi SAW mengizinkan kembali mereka ke negeri Habasyah. Utsman bin Affan berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, fahijratuna al-ula wa hadhil akhirah ila najasyi walasta ma'ana." Rasulullah, di hijrah yang pertama engkau tidak membersamai kami. Jadi mereka hanya 15 orang, Nabi enggak membersamai mereka. Apakah untuk hijrah yang kedua juga engkau tidak bersamai kami? Jadi maksudnya Utsman bin Affan ini sudah menjadi mantu Nabi ya. Berharap Nabi ikut serta dalam hijrah yang kedua ketika hijrah kembali ke negeri Habasyah.
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antum muhajirun ilallah wa ilayya lakumul hijratani jami'an. Kalian hakikatnya itu berhijrah kepada Allah dan Rasulnya. Artinya Nabi itu meskipun secara fisik tidak membersamai mereka, tapi kehadiran Nabi secara rohani itu senantiasa membersamai mereka. Mereka tidak ditinggal oleh Allah dan Rasulnya. Lakumul hijratani jami'an, kalian dengan demikian memiliki 2 hijrah. Pahalanya lebih besar. Qala Utsman, fahasbuna ya Rasulullah. Kalau begitu enggak apa-apa ya Rasulullah. Cukup kita saja ya Rasulullah. Wa kana majmu' man kharaja fi hadhihi al-hijrah ats-tsaniyah 83. Berapa Islam? 83 berapa? 83. Wa minan nisa 11 imra'ah. Dari kalangan perempuan ada berapa? 11 orang. Berapa ayo? 83 tambah 11 berapa? 90. Kali ini jumlahnya lebih banyak. Artinya setelah 3 bulan ini jumlah orang yang masuk Islam semakin banyak. Lihat. Jadi Islam itu sebenarnya tersebar bukan dengan peperangan, tapi dengan apa? Dengan akhlak, perilaku, dakwah yang bijaksana, yang arif dari mulut ke mulut dengan tindakan, begitu ya. Peperangan itu terjadi karena umat Islam dimusuhi. Itu pun nanti ketika apa? Ketika diizinkan sama Allah. Udina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Diizinkan, Allah mengizinkan, telah diberikan izin kepada orang-orang yang diperangi itu karena mereka itu dizolimi. Jadi alasan diperbolehkannya peperangan dalam Islam itu kenapa Islam? Karena dizolimi. Di masa-masa awal orang semakin bertambah pengikut agama Islam itu karena apa? Karena akhlak. Karena disebarkan dengan akhlak dan perilaku, dengan ucapan. Nah, di rombongan yang kedua ini, di hijrah yang kedua ini, pemimpinnya adalah seorang sahabat Nabi namanya Ja'far ibn Abi Thalib. Berarti siapanya Nabi? Kalau putranya Abu Thalib, siapanya Nabi dong? Siapanya Nabi, ayo? Anak paman namanya apa? Sepupu. Berarti siapanya Sayyidina Ali ini? Saudaranya Sayyidina Ali. Sama-sama anak dari Abu Thalib. 11 orang dari kalangan perempuan, 83 dari kalangan laki-laki. Wa aqaw bil Habasyah hatta ba'da hijrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lil Madinah mulai 7 sinin. Mereka agak lama. Mereka tinggal di sana sekitar 7 tahun. Masya Allah. Ada kisahnya. Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar belum masuk Islam waktu itu. Yang baru masuk Islam siapa? Abu Bakar dan Utsman dan Ali. Sayyidina Umar belum masuk Islam waktu itu. Ada kisah menarik. Dengerin. Waktu Nabi mengizinkan berapa orang tadi? 9? Sekitar 93 atau 94 orang ini untuk hijrah ke Habasyah. Itu sempat menjadi pemberitaan orang-orang Mekah. Bahwa Nabi Muhammad mengizinkan para sahabatnya untuk lari ke kota Habasyah, ke negeri Habasyah. Ada salah seorang perempuan namanya Ummu Abdillah ibn Abi Hathmah. Wa kanat Ummu Abdillah binti Abi Hathmah tatajahaz wa zawjuha lil hijrah lil Habasyah. Ketika pasangan suami istri namanya Ummu Abdillah dengan suaminya. Ummu Abdillah dengan suaminya bersiap-siap untuk hijrah ke negeri Habasyah. Ikut rombongan 94 orang ini. Wa dhahaba zawjuha Amir fi qada ba'di hawaijihim qabla safar. Kemudian suaminya namanya Amir. Itu membeli perbekalan sebelum mereka berangkat. Suaminya, istrinya tadi namanya siapa? Ummu Abdillah. Faja Umar ibn al-Khattab. Umar bin Khattab kemudian datang. Belum masuk Islam ya. Masih menunjukkan permusuhannya kepada kaum muslim. Waktu itu. Faja Umar ibn al-Khattab wa kanu yalqawna minhul bala wal adha asyadid alaihim. Faqala Umar. Jadi Umar bin Khattab ini masih dikenal sebagai orang yang keras permusuhannya kepada Nabi dan kaum muslim. Kemudian Umar singkat cerita berkata kepada Ummu Abdillah. Innahul intilaq ya Ummu Abdillah. Ummu Abdillah, sekarang waktunya pergi. Umar bin Khattab masih dikenal sebagai orang musyrik, keras permusuhannya kepada Nabi. Tapi ketika melihat kelompok sahabat Nabi ini hijrah, meninggalkan negerinya, meninggalkan keluarganya, rumahnya, Umar itu terenyuh hatinya. Itu bilang kepada salah seorang rombongan namanya Ummu Abdillah, sekarang waktunya pergi. Padahal seharusnya kalau musuh itu bagaimana? Melihat orang yang dimusuhinya mau pergi, apa yang dilakukan? Harusnya apa? Diapain? Harusnya diapain? Kamu nggak pada connect. Ngajinya nggak pada connect. Umar bin Khattab berkata kepada salah seorang rombongan, Ummu Abdillah, sekarang waktunya berangkat. Artinya ini udah mulai gitu loh. Sayyidina Umar itu sudah mulai
ada rasa kasihan sama pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang waktunya berangkat. Padahal beliau itu masih memusuhi, gitu ya. Faqultu, kemudian berkata Ummu Abdillah, "Na'am wallahi la nakhrujanna fi ardillah, adaitumuna wa qahartumuna hatta yaj'al Allah lana makhrajan." Ya, kita akan pergi ke negeri Allah Subhanahu wa taala, negeri yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian telah menyakiti hati kami, kalian telah memaksa kami, telah menindas kami. Kami berharap Allah melapangkan urusan kami. Kata Ummu Abdillah kepada Umar bin Khattab. Faqala Umar, sahibakumullah wa kana raqiqan ma'aha ala ghairi adati. Umar ketika itu yang biasanya keras, yang keras permusuhannya kepada kaum muslim, waktu itu ngelihat ada rombongan 90 orang lebih mau hijrah meninggalkan negerinya demi menyelamatkan dakwah Islam. Umar merasa terenyuh hatinya, gak biasanya dia ngomong lemah lembut. Sekarang waktunya pergi Ummu Abdillah. Kemudian ketika Ummu Abdillah bilang, ya kita akan pergi, kalian telah menyiksa kami. Saya ngomong kepada Sayyidina Umar, Umar kemudian bilang apa? Sahibakumullah, semoga Allah menemani kalian. Sudah mulai, Umar bin Khattab hatinya sudah mulai meleleh. Sudah mulai simpati, tertarik dengan ajaran Islam. Falamma ja'a zawjuha, waktu suaminya datang, suaminya tadi namanya siapa? Amir. Amir datang ke istrinya, bilang, "Ya Aba Abdillah." Panggilan ke suaminya, "Aba Abdillah, law ra'aita Umar anifan wa riqatahu wa huznahu alaina." Kamu kalau tahu Umar tadi, sikap Umar tadi yang lemah lembut sama kita, terus kesedihan, dia seperti sedih melihat kita itu. Seandainya kamu melihat Umar kan sosok yang keras, sosok yang galak, yang sangar begitu ya, yang keras permusuhannya kepada kaum muslim. Tapi waktu itu, kata cerita istrinya, waktu itu Umar beda dari biasanya. Dia lemah lembut, dia merasa kasihan sama kita. Qala zawjuha, suaminya kemudian bilang, "Atomi'ti fi islami?" Kamu berharap dia masuk Islam? Kata istrinya. Kata suaminya, maaf. Qalat, "Na'am." Ya, aku berharap dia masuk Islam. Qala, "Fala yuslim alladhi ra'aiti hatta yuslim Himar al-Khattab." Demi Allah dia tidak akan pernah masuk Islam, kata suaminya. Saking Umar itu dikenal di tengah masyarakat ketika itu keras permusuhannya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai suaminya nggak percaya kalau Umar itu akan masuk Islam. Sampai kemudian katanya keledai milik Ibnu Khattab itu akan masuk. Keledai kan nggak mungkin masuk Islam, ya kan? Dia nggak akan masuk Islam kecuali keledai itu masuk Islam katanya. Saking mustahilnya maksudnya. Tapi subhanallah, Allah memberikan hidayah kepada Sayyidina Umar itu kapan? Di puncak kemarahannya kepada Nabi Muhammad SAW. Tahu kan kisah maksudnya Sayyidina Umar bin Khattab? Nah ini ada. Kisah, wah ini agak panjang kisahnya. Tapi intinya Umar nanti akan kita kisahkan di pertemuan yang akan datang. Umar bin Khattab itu masuk Islam di puncak kemarahannya kepada Nabi Muhammad dan ingin membunuh. Ya, Umar itu sudah merasa sedemikian jengkel sama Nabi dan para pengikutnya. Akhirnya dia mengambil pedangnya, ingin membunuh Nabi. Dan di perjalanan menuju rumahnya Nabi, dicegat oleh seseorang. Dikabari bahwa saudara perempuannya sudah masuk Islam duluan. Paham nggak? Namanya Fatimah. Ya, namanya Fatimah. Fatimah saudara perempuan sudah masuk Islam duluan. Akhirnya apa? Dia nggak jadi ke rumah Nabi kan? Mampir dulu ke rumah saudara putrinya, saudara perempuan yang namanya Fatimah. Ternyata Fatimah dan suaminya sudah masuk Islam duluan. Tambah emosi dia. Tadinya kan pengen ngebunuh Nabi itu bawa pedang, ya kan? Terus dengar saudara perempuannya sendiri masuk Islam. Wah, sudah memuncaklah amarah Umar, tapi datang dulu ke rumah putrinya, ke rumah saudara perempuannya Fatimah. Dalam sebuah riwayat sampai-sampai Umar itu menampar saudara perempuannya itu. Tapi kemudian keduanya itu punya segulungan kertas, isinya adalah Al-Qur'an, isinya adalah surat Toha. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzila mimman khalaqal arda was samawati al-'ula ar-rahman al-'arsy istawa dan seterusnya. Sayyidina Umar ketika melihat lembaran Al-Qur'an itu terenyuh hatinya. Jadi Umar bin Khattab itu masuk Islam awalnya apa? Pengen ngebunuh Nabi. Gara-gara mampir di rumah saudara perempuannya yang udah masuk Islam duluan. Terjadi cekcok tuh. Umar minta pengen lihat itu segulungan kertas itu. Saudara perempuannya nggak mengizinkan, tapi terus minta meyakinkan bahwa dia tidak akan berlaku kasar. Akhirnya dikasih itu segulungan kertas, dibaca itu Al-Quran, terenyuh hatinya, dapatlah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat doa Nabi Muhammad SAW, Allahumma izzil Islam bi ahabbil umaraini. Ya Allah, perkuatlah agama Islam dengan salah satu dari dua Umar. Siapa yang dimaksud itu? Umar ibn Al-Khattab dengan
Satu lagi siapa? Abu Jahal, Amr bin Hisham. Abu Jahal itu nama aslinya siapa? Amr bin Hisham. Yang satu Umar, yang satu Amru. Ya, Nabi itu sempat berdoa, dalam doanya meminta kepada Allah supaya diperkuat agama Islam itu dengan dua sosok yang gagah. Jadi dua sosok ini sama-sama dikenal sebagai Jagger. Tahu Jagger nggak? Jagger itu apa? Oh, pentolan. Yang disegani gitu loh. Kalau orang-orang melihat Umar jalan, mereka takut sendiri gitu loh. Paham nggak? Abu Jahal juga sama kayak gitu. Nabi berharap kepada Allah supaya agama Islam ini diperkuat dengan sosok yang gagah perkasa. Di antaranya dua orang itu, Umar ibn Al-Khattab dengan Amr ibn Hisham atau Abu Jahal. Ternyata jatuhlah pilihan hidayah itu kepada siapa? Umar ibn Al-Khattab berkat doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara Abu Jahal wafat sebagai kafir, mati sebagai orang kafir. Allahumma izzil Islam bi ahabir rajulaini ilaik, Umar ibn Al-Khattab atau Amr ibn Hisham, kata doa Nabi. Allah, perkuatlah agama Islam dengan salah satu dari dua orang laki-laki yang paling engkau cintai, Umar ibn Khattab atau Amr ibn Hisham. Fasami'a dzalika as-sahabal kiram wastabsyaru. Para sahabat kemudian menyimak doa Nabi itu dan mereka, di sahabat ini tahu kalau Umar masuk Islam, Islam akan semakin kuat, paham nggak? Kamu kebayang kan? Kamu ada sekelompok kecil, belum punya pentolan gitu loh. Tiba-tiba kalau suatu ketika pentolannya masuk ke lingkungan kamu merasa pede kan? Iya nggak? Tapi kalau dia disegani sama orang sekampung gitu, paham maksudnya? Nah, Umar ini sosok yang paling disegani. Paling disegani, paling ditakuti. Nabi berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Islam dikuatkan dan ternyata jatuhlah hidayah itu pada Umar ibn Al-Khattab. Kisah lebih rinci akan kita bahas nanti insya Allah. Nanti setelah itu masuk sahabat Nabi yang lain, pamannya juga namanya Hamzah bin Abdul Muttalib, paman kesayangan Nabi yang nanti wafat di peperangan Uhud. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli afdhala salatin ala as'ali makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakirun wa fala an dzikrikal ghafilun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.